dengan saya RB di sini. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis, bulan Januari 2021, awal tahun baru ya. Jadi tetap semangat untuk mungkin barangkali mulai bersemangat ya untuk trading dengan metode-metode baru, atau barangkali juga trading dengan menggunakan metode yang lama tapi sudah lebih matang lagi. Nah, seperti biasa, saya sebagai seorang trader Elliott akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menganalisa menggunakan Elliott Wave. Dalam hal ini, saya lebih spesifik lagi adalah Elliott Wave modern. Ini sangat berbeda dengan Elliott Wave yang umum digunakan orang. Ini adalah Elliott Wave yang diperkenalkan oleh seorang Glenn Nelly. Ini kalau Anda cari di Google nama Glenn Nelly dengan new wave-nya, saya tafsirkan dalam bahasa Indonesia sebagai Elliott Wave modern. Di analisa ini seperti biasa saya juga menggunakan analisa di fair market gold ya. Dari sekian time frame yang digunakan saat ini adalah menggunakan di menit 20 seperti ini. Kalau dilihat wave modern ini, grafik yang digunakan adalah garis. Jadi Anda bisa mengaktifkannya di sini. Bukan candle secara umum, tapi menggunakan metode garis. Situasinya seperti sekarang, ini sudah berhasil menyambung dari analisa-analisa saya sebelumnya, yaitu sekarang posisinya sudah sampai di sini. Nah, salah satu dari untuk menganalisa teknikal apapun, Anda harus bisa menjabarkan kemungkinan kalau itu dari posisi sekarang ini gelombang, misalnya harga naik atau harga turun. Anda harus bisa memberikan sebuah alasan jelas kenapa harga ini, dan secara analisa teknikal ya, kenapa harga ini menjadi naik atau menjadi turun. Mungkin kalau menggunakan price action trading ya paling gampang, kenapa ini turun, dia akan mengejar misalnya garis paralel ini, atau menggunakan support, berarti dia sedang mengejar supportnya di sini. Ya. Atau kalau menggunakan yang lain, misalnya pola harmonik, mungkin di sini terbangun, katakan kalau naik di sini adalah ini A, X, A, B misalnya sampai sini, C di sini, D di sini misalnya ya. Dibentuknya seperti ini. Apakah itu butterfly barangkali atau bat ya. Nah, di dalam Elliott Wave modern ini salah satu yang menjadi kelebihan dia adalah dia bisa menjabarkan detail dalam sebuah sub gelombangnya, sehingga dalam hal ini seperti ini adalah ada sub gelombang yang terjadi di sini, di mana pertama ini jelas, misalnya di sini ada sebagai A, B, C ya. Nah, biasanya kalau sudah ABC itu adalah X. Katakanlah misalnya ini. X ya, seperti ini. X. Ya. Di mana X-nya itu terbangun dari A, B, C. Seperti itu. Yang nantinya ya, jadi ini adalah pertama ada zigzag dulu A, B, C. Kemudian setelah bangun korektif, atau istilah kalau di Elliott Wave modern adalah bangun pola 3, ada 3 A, B, C, maka setelah itu dilanjutkan dengan pola netral. Ini. Nah, dengan pola netralnya ini dibangun saat ini yang sudah seperti jelasnya adalah ABC. A, B, C. Apakah ini sebuah ABC atau apa? Ini belum bisa saja ini adalah sebuah A, B, C, D, E
misalnya. Kemudian setelah itu adalah naik. Itu adalah salah satu alasan bahwa ini misalnya dianggap sebagai naik. Sehingga dengan demikian ini adalah bangunannya, misalnya ini A, B, C, ini menjadi X, kemudian setelah X adalah naik. Itu satu alasan kenapa itu harga menjadi setelah dari posisi sekarang itu adalah naik lagi ke atas. Jadi membangun zigzag pertama, dari zigzag pertama itu membangun X, dari X berikutnya nanti ada zigzag lagi berikutnya mungkin. Jadi kemudian naik, itu adalah yang pertama. Kemudian mungkinkah bagaimana skenario bahwa itu alasannya turun ke sini? Itu bisa terjadi kalau misalnya ini adalah gelombangnya bukan seperti ini. Saya paling gelap, kalau pusing saya gambarkan ini. Ini adalah sebuah gelombang mono dari sini ke sini adalah gelombang mono yang barangkali kalau di time frame yang lebih kecil dari 20 menit ini bisa jadi ini sebuah impuls ataupun sebuah zigzag. Setelah gelombang mono itu adalah terbangun yang namanya gelombang X seperti ini X. Kemudian setelah itu terbangun yang namanya seperti ini. Jadi A, B, nanti katakanlah seperti, oh bukan itu, maaf. A, B, C, D, E. Nah setelah E itu, ini saya kasih warna, bolehlah nggak apa-apa merah. Setelah E, jadi ini adalah mono dulu. Satu, ini X, ini A, B, C, D, E. Setelah E nanti akan yang nah ini. Nah, seperti itu. Jadi pertama adalah nanti sebuah mono, ini adalah netral X, dari X ini menjadi A, B, C, D, E, kemudian dari sini jatuh. Inilah alasan yang skenario kenapa dari setelah ini adalah turun. Kalau tadi yang sebelumnya ini adalah alasan kalau misalnya saya gambarkan lagi kalau setelah ini biar enak. Tapi warnanya satu adalah seperti ini. A, B, C, seperti itu. Ya. Ini biar ini warnanya saya samakan merah supaya sama dengan skenario yang merah. Skenario yang ini atau lagi yang hitam adalah katakan setelah itu adalah misalnya anggap saja misalnya ABC saja. A, B, C, yang dimana itu adalah merupakan bentuk bangun dari sebuah X. Dengan X-nya kita kasih warna adalah abu-abu. Seperti itu. Jadi skenario naiknya kalau setelah yang abu-abu ini, maka dia harga akan seperti ini. Setelah ini langsung naik. Ya. Naik, ya. Nih. Turun. Nah, seperti ini. Ini saya taikkan atas. Seperti ini. Saya ini biar gampang warnanya ini hitam, skenario ini adalah skenario merah. Seperti ini. Jadi artinya apa kalau bicara ini? Walaupun secara kalau kita bicara kemungkinan besar, ini kemungkinan besarnya adalah yang skenario yang hitam, besar. Tapi kalau misalnya skenario merahnya yang kalau ternyata itu dari situ adalah turun, toh yang menentukan harga naik atau turun adalah memang market, maka alasan logisnya secara Elliott wave-nya adalah seperti ini. Jadi, itulah kenapa saya dari dulu menggunakan Elliott wave. Dalam hal ini Elliott wave modern karena kita diajarkan dalam hal pergerakan harga, menentukan pergerakan harga, bukan karena berdasarkan apa yang kita inginkan, bukan. Tapi betul-betul kita memperhitungkan semua
dalam hal ini dua kemungkinan naik atau turun ya. Kemungkinan dari market memberikan pergerakan harga apakah naik yang hitam ataupun merah. Dari posisi seperti sekarang yang paling aman adalah memang menunggu. Apalagi ini korektifnya adalah tidak terlalu tinggi ya, tidak sampai sini, sebaiknya menunggu. Nah, kalau misalnya tadi yang hitam ini terjadi, maka kemungkinan ini adalah yang naik ke atas dari sini ke sini sebut 1 atau A. Gelombang 1 atau gelombang A, kemudian di sini adalah gelombang, kalau jadi itu adalah seperti ini, ya gandakan. Dua atau B. Kenapa ini? Karena baik ciri-ciri gelombang 1, gelombang A itu memang mirip sampai sini. Belum bisa kita mengidentifikasi bahwa itu adalah 1 atau A. Sama ini pun juga. Sampai sini kita belum tahu bahwa ini 1 atau A. Begitu sama ini 2 atau B. Padahal kan tadi ada lagi skenario yang kedua yang merah ini. Seperti itu. Karena apa tadi seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan besarnya adalah lebih banyak probabilitas kemungkinan terjadinya adalah yang hitam, maka yang saya jelaskan adalah yang hitam. Sedangkan yang warna merah ini kemungkinan saya. Sebenarnya ada lagi aturan-aturan di Elliott Wave modern itu, aturan tambahan lagi yang bisa memastikan pertama dari sini ini gelombang A, B-nya kalau seperti ini B-nya kuat. Cenderung seperti apa kalau B-nya kuat. Jadi ada lagi di dalam menganalisa gelombang korektif Elliott korektifnya pun juga dia akan memperlihatkan bahwa ini sebagai gelombang apa. Di sini B-nya kuat. Cirinya berapa, Fibonacci berapa nilainya. Dengan mengukur persaran A, B-nya, maka kemungkinan C setelah C itu mau kemana itu akan lebih terlihat jelas. Ya, kalau dia turun ataupun bisa kalau skenario merah ini akan terukur nilai C atau nilai D-nya itu berapa. Ya, dari sini kalau saya ukur, kalau yang merah ini ya ukur semuanya, maka dari ukuran-ukuran itulah ditambah dengan ukuran waktu akan bisa jelas kemana ini, akan lebih jelas lagi kemana arah pergerakannya itu, ke atas atau turun ke bawah. Aturan-aturan ini kalau di Elliott Wave modern itu sangat jelas, ada semuanya. Ada semuanya. Baik aturan alternasi waktu, alternasi jarak ya, terus Fibonacci, bentuk gelombang. Ini kalau saya detilkan lagi di menit 10 ini akan kelihatan sebenarnya dia akan cenderung arahnya kemana dominannya. Seperti itu. Di Elliott modern itu ada semuanya. Nah, semua itu akan Anda dapatkan detail kalau Anda bersama saya. Saya kebetulan membangun klub Elliott Wave Modern Eksekutif ya. Di situ Anda akan diajarkan lengkap detail, lebih detail lagi tentang gambaran dari gelombang A, B, C, D, E atau A, B, C flat gitu ya. Ini jelas kalau flat, ini flat kuat karena B-nya ya. Itu akan dijelaskan tingginya berapa sehingga dengan tingginya B sekian, C sekian, maka dia akan menjadi seperti apa? Apa naik ke atas atau turun? Seperti itu. Itu diajarkan Anda akan dapatkan semua penjelasan detail seperti ini. Ditambah dengan ada alat bantunya ini. Alat bantunya ini salah satunya di awesan osilator. Alat bantu garis ini pun juga jelas ada maksudnya, ada caranya. Pola-polanya jelas lah, lebih lengkap sekali. Untuk flat saja dia udah mendefinisikan barangkali lebih dari 15 flat ya. Banyak memang. Bagi Anda yang menyukai lebih kepastian lebih meningkatkan keberhasilan dalam trading, mungkin Elliott Wave model ini jawabannya. Anda bisa belajar lebih detail di kelas eksekutif VK Andalan Bangsa. Sekian mungkin penjelasan saya tentang gold di time frame 20 menit menggunakan analisa Elliott Wave modern. Sekian dan terima kasih.